Dagang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan barang dan aktivitas utamanya adalah menjual barang. Perusahaan dagang menjual kembali barang yang mereka jual tanpa mengubahnya sedikit pun. Perusahaan dagang biasanya dibedakan dari jenis lain dengan melihat ciri-ciri khusus yang melekat dalam suatu perusahaan dagang. Ciri-ciri perusahaan dagang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. Yang kedua, biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha barunya. Yang ketiga, dalam akuntansi terdapat akun persediaan barang dagang. Yang keempat, sebagai perantaraan utamanya. Yang kelima itu adalah antara barang yang dibeli dan barang yang tidak dibeli itu tidak ada perubahan atau bisa dikatakan sama. Yang keenam, tujuan utamanya mencari laba dengan cara menjual dagang dengan harga lebih tinggi dibanding dengan harga belinya. Jenis perusahaan dagang. Perusahaan dagang dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jenis perusahaan dagang berdasarkan produk yang diperdayakan. Perusahaan dagang barang produksi, yaitu suatu perusahaan yang memperdagangkan produk bahan baku material yang sebagai bahan dasar dalam pembuatan produk atau alat produksi untuk menghasilkan sebuah produk lain seperti tas, kain, dan lain sebagainya. Perusahaan dagang barang jadi, yaitu suatu perusahaan yang memperdagangkan sebuah produk final atau dalam bentuk akhir yang siap untuk dipergunakan manusia seperti buku, sepatu, televisi, dan lain-lain. Yang kedua itu adalah jenis-jenis perusahaan dagang berdasarkan macam konsumen yang terlibat. Yang pertama itu adalah perusahaan dagang besar. Perusahaan dagang yang besar yang secara langsung membeli suatu barang yang jumlahnya besar. Perusahaan kemudian menjual barangnya ke sebagian pedagang dengan sebuah perantara yang volume penjualan yang cukup benar. Contohnya itu seperti grosir. Contoh transaksi perusahaan dagang dengan syarat penyerahan barang, syarat pembayaran. Yang pertama itu adalah 5 Januari dibeli barang dagang seharga 5.500.000 dari PT Jujur Surabaya dengan syarat 2:10 N30 faktur nomor 017 ongkos angkut barang 2.500.000 FOB shipping. Kegiatan utama perusahaan dagang yang pertama itu adalah pembelian. Pembelian adalah kegiatan pada perusahaan dagang meliputi pembelian aktiva perusahaan, pembelian barang dagang, dan pembelian barang lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha tersebut. Yang kedua, pengeluaran uang adalah yang digunakan untuk membeli barang dan jasa, membayar pajak, melunasi utang, beban-beban, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga itu menjual barang dagang, maka perusahaan akan memperoleh pendapatan. Yang keempat, penerimaan uang. Penjualan barang dagang akan diikuti dengan penerimaan uang. Macam-macam transaksi yang sering terjadi dalam perusahaan dagang. Yang pertama, pembelian barang dengan secara kredit. Yang kedua, pembelian barang dengan secara tunai. Yang ketiga, retur pembelian. Yang keempat, potongan pembelian. Yang kelima, beban angkut pembelian. Yang keenam, penjualan barang dagang secara kredit. Yang ketujuh, penjualan barang dagang secara tunai. Yang kedelapan, retur penjualan. Dan yang kesembilan itu adalah potongan penjualan dalam perusahaan dagang. Nah, di sini terdapat salah satu contoh dalam perusahaan dagang. Nah, di situ juga terdapat ada tabel yang bertuliskan nama-nama yang mana termasuk dalam perusahaan dagang dan mana yang tidak termasuk dalam perusahaan dagang. Kita bisa melihatnya, teman-teman, dalam tabel tersebut. Pencatatan transaksi ke jurnal umum. 1. Pembelian barang dagang. Pembelian barang dagang dapat dilakukan secara tunai maupun kredit.
2. Pembelian barang dagang secara tunai. Pembeli barang dagang secara tunai mengakibatkan akun kas berkurang dan akun pembeli akan bertambah. Transaksi ini akan dicatat pada jurnal umum dengan mendebit akun pembelian dan mengkredit akun kas. Contoh, pada tanggal 9 Maret 2008 dibeli barang dagang dari toko Pajar seharga 750.000, maka akunnya adalah tanggal keterangan debit 2008 tanggal 9 pembelian Rp 750 Maret kas. Yang ketiga itu adalah pembelian barang dagang secara kredit. Pembelian barang secara kredit mengakibatkan saldo akun utang akan bertambah dan akun pembeli bertambah. Transaksi ini akan dicatat pada jurnal umum dengan mendebit akun pembelian dan mengkredit akun utang. Contoh, pada tanggal 13 April 2008 dibeli barang dagang dari toko Mulia Abdi seharga Rp9 juta dengan syarat 2/10 N/30. Berdasarkan jenis konsumen, jenis segmentasi konsumen pada perusahaan dagang pun beraneka ragam. Di bawah ini contoh perusahaan dagang berdasarkan jenis konsumen. Yang pertama, perusahaan wholesaler. Perusahaan wholesaler adalah perusahaan yang membeli produk langsung dari pabrik dalam kuantitas besar dan menjual dalam kuantitas yang besar pula. Contoh, pedagang grosir. Barang produksi atau mentah. Perusahaan dagang yang menjual barang produksi atau mentah biasanya menjadi distributor untuk industri tertentu, di mana barang tersebut menjadi bahan baku yang akan berubah menjadi barang jadi atau berupa peralatan penunjang industri. Barang jadi. Barang jadi adalah barang yang dapat digunakan langsung oleh konsumen tanpa perlu melalui pengolahan oleh perusahaan. Contoh, barang jadi adalah kursi, elektronik, pakaian, dan sebagainya.